Ketika seorang wanita mencintai seseorang hingga menyentuh hatinya, dia akan memberikan segalanya, energi, waktu, pikiran, bahkan hak hidupnya akan dia serahkan kepada orang yang dia anggap sebagai pasangan hidupnya. Banyak pria yang berhasil membuat wanita terkesan padanya, banyak juga tips dari pria berkualitas tinggi yang beredar di YouTube termasuk dalam video kali ini. Namun, hanya sedikit pria yang mampu benar-benar menyentuh hati wanita. Sebagian besar wanita, saat memilih pasangan hidup, mencari yang terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Mereka memiliki harapan dan imajinasi besar tentang pria idaman mereka. Bagi yang sedang menjalani hubungan, kalian dipilih sebagai yang terbaik menurut pandangannya dari beberapa pria yang ada di sekitarnya. Dan tuntutan ini akan terus berlanjut, baik selama pacaran maupun setelah menikah. Karena imajinasi wanita tentang sosok idealnya sangatlah luas, dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Saya tidak akan membahas secara mendalam tentang pengaruh sosial dan budaya ini karena akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi, mari langsung fokus pada tema yang ingin saya bahas dalam video kali ini. Penting bagi kalian untuk menyimak dengan serius apa yang saya sampaikan, karena tipsnya sangatlah sederhana. Jika kalian berpikir secara subjektif, mungkin kalian akan menganggap tips ini sebagai sesuatu yang sepele. Namun, jika kalian bersikap pragmatis, mungkin kalian akan merasa bahwa tips ini tidak berarti, bahkan omong kosong. Tapi, jika kalian benar-benar meresapi video ini dengan hati dan perasaan, kalian akan menemukan sisi lain dari keindahan cinta. Gunakan sedikit imajinasi kalian, karena itu adalah salah satu alat manusia dalam berpikir. Lakukan dengan penghayatan, maka wanita akan terpesona oleh kalian, sampai ke lubuk hatinya. Bagi yang penasaran, mari kita mulai dengan tips yang akan saya berikan. Meskipun lebih cocok untuk pria, karena mereka yang akan menerapkannya kepada wanita yang umumnya lebih dominan dalam hal perasaan. Seorang filsuf modern bernama Jean-Paul Sartre memiliki pandangan tentang cinta eksistensial. Dia menganggap bahwa cinta merupakan konflik, sebuah gagasan yang sempat saya singgung dalam video sebelumnya. Pokoknya begini, menurut Jean-Paul Sartre, ketika kita mencintai seseorang, kita secara otomatis berhadapan dengan kebebasan individu yang kita cintai. Sebaliknya, daripada membebaskan diri kita melalui cinta, kita malah menjadi terjebak oleh kemerdekaannya. Kita menjadi semakin terbelenggu. Tidak mungkin seseorang mencintai tanpa membatasi orang yang mereka sayangi. Itulah instingnya. Bagi wanita, ini adalah puncak imajinasi mereka. Wanita, ketika memikirkan sosok pria ideal, masih ingat dengan video saya yang berjudul, "Apa yang paling diidamkan wanita?" Ya, tepat sekali. Di situ, saya menyebutkan bahwa yang paling diinginkan dan diidamkan wanita adalah kenyamanan dan keamanan. Meskipun teknologi berkembang pesat dan mereka semakin cerdas, insting alami mereka tetap sama. Mereka menginginkan pria yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan. Nah, apa hubungannya dengan tema video saya kali ini? Oke, langsung saja saya bagikan tipsnya kepada kalian. Tipsnya sangat mudah, tapi coba kalian pahami dengan perasaan dan sedikit imajinasi. Pertama, seringlah membicarakan perasaan. Bicara tentang perasaan biasanya terjadi saat tahap pendekatan dan mengenal saja. Ketika hubungan telah terjalin, intensitas pembicaraan tentang perasaan sering berkurang, karena pria lebih fokus pada menjaga hubungan dan, kadang-kadang, kebutuhan fisik semata. Percakapan mengenai perasaan sering menghilang saat pria merasa puas karena sudah mendapatkan pasangan. Namun, sebenarnya, membicarakan perasaan itu sangat penting bagi wanita. Saat tahap pendekatan, wanita membayangkan hubungan yang penuh kasih sayang, perhatian, kekhawatiran, dan pembicaraan yang dalam tentang perasaan. Oleh karena itu, di awal hubungan, seringkali terjadi drama dari pihak wanita. Drama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka tentang perasaan. Mereka tidak menyukai hubungan yang statis atau monoton. Kadang-kadang, mereka sengaja menciptakan drama agar pasangan bertanya-tanya tentang perasaan mereka. Jika kalian bisa memuaskan kebutuhan emosional ini, wanita bisa menjadi ketergantungan pada kalian. Yang kedua, luangkan waktu untuk bertanya tentang perasaan. Untuk menguatkan poin pertama, penting bagi kalian memiliki beberapa pertanyaan yang bisa memenuhi kebutuhan emosional wanita. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, seberapa sering kalian bertanya tentang perasaan wanita. Misalnya, setelah dia pulang kuliah, apakah kalian bertanya, "Bagaimana hari kuliah kamu? Bagaimana perasaanmu hari ini di kampus?"
Atau saat dia pulang kerja, apakah kalian menanyakan, bagaimana hari kerjamu? Apakah kamu merasa puas dengan pekerjaanmu? Atau ketika sedang makan bersama, apakah kalian bertanya, bagaimana rasanya makanannya? Apakah kamu menikmatinya? Atau saat kalian memberinya hadiah berupa pakaian, apakah kalian bertanya, bagaimana pendapatmu tentang bajunya? Apakah kamu senang mengenakannya? Atau ketika kalian pulang dari kerja dan sudah menikah, apakah kalian bertanya, bagaimana harimu? Apakah kamu merasa lelah atau pusing? Atau kalian bisa bertanya, bagaimana perasaanmu setelah menjalin hubungan dengan aku selama 1 bulan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terlihat sepele, namun sadarilah bahwa wanita mengharapkan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan ini lebih mendalam daripada pertanyaan-pertanyaan biasa seperti, sudah makan belum? Atau, apa yang sedang kamu lakukan? Bertanya tentang perasaan dengan intensitas yang tepat, tanpa berlebihan, akan membuat wanita fokus pada hubungan kalian dan tidak memikirkan pria lain. Dengan bertanya tentang perasaannya, kalian membuatnya merasa bahwa kalian adalah yang satu-satunya yang peduli dan memahami perasaannya. Yang ketiga, dan terakhir, ciptakan pengalaman yang baru baginya. Ketika seorang wanita merasakan pertumbuhan yang positif berkat kehadiranmu, itu adalah awal dari sebuah ikatan yang kuat. Meskipun hubungan kalian berakhir, dia akan terus terbayang oleh kenangan indah bersamamu. Pengalaman yang unik dan berkesan yang kamu berikan padanya akan terus menghantui pikirannya. Bagi wanita, pengalaman itu bukan hanya sekedar resiko dalam hubungan sebelum menikah, melainkan menjadi beban yang berat untuk dilupakan. Mereka membawa memori itu ke hubungan berikutnya, dan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap pria lain. Mungkin bagi sebagian pria, manipulasi emosi dan rayuan yang tidak jujur merupakan cara mudah untuk mendapatkan kepercayaan wanita, namun hal itu hanya mencerminkan ketidakjantanannya. Sebagai seorang pria yang sejati, caranya lebih mulia. Hadir dalam hidupnya, memberikan manfaat, dan menjadi bagian dari perubahan positif dalam kepribadiannya adalah langkah yang lebih baik. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menyentuh hatinya, tetapi juga mempengaruhi perjalanan hidupnya secara positif. Memberi nasihat, memberikan teguran, dan berkorban untuk memahaminya adalah tanda kegenlemanan yang sesungguhnya. Ada yang berpendapat bahwa tidak semua pria mampu melakukan hal tersebut, namun menurut saya, itu adalah insting dasar yang dimiliki oleh setiap pria yang mencintai dengan tulus. Mereka akan melindungi pasangannya dengan cara yang paling baik, bahkan jika itu berarti menegur atau memberi nasihat. Terkadang, rasa takut akan konsekuensi negatif membuat beberapa pria enggan untuk melakukan hal tersebut. Namun, jika kita benar-benar mencintai seseorang, kita harus berani menghadapi rasa takut tersebut dan bertindak sesuai dengan kebaikan. Jika pasangan kita tidak menghargai nasihat dan teguran kita, dan memilih untuk pergi, itu mungkin karena dia belum siap untuk menerima cinta yang sejati. Cinta sejati memang membebaskan, namun juga memenjarakan dalam artian yang lebih dalam. Demikian video kali ini. Apakah kamu memiliki pengalaman menarik terkait pembahasan di atas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.